warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan berdoa dulu, ayo. Sudah siap? Terhormat. Selamat pagi Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Kurang semangat, mosok masih pagi kok melontong ini. Yang keras, yang semangat, deh. Diulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Selanjutnya saya absen dulu. 1. Amira Naura Kaisa. Hadir. 2. Anastasia Dewulandari. Hadir. 3. Anissa Putri. Hadir. 4. Anjani. Hadir. Arya Putra. Atta Najwa. Hadir. Kemana ini? Hadir. Sakit. Ya, kalau sudah 3 hari nanti kita jenguk bersama-sama, oke? Bun, biar lebih semangat lagi kita melakukan ice breaking. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Silakan duduk. Sebelumnya perlu diingatkan lagi, perlu Bapak ingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Kalau di dalam kelas tidak boleh apa? Rame. Kalau ada pelajaran didengarkan dengan baik. Kalau mau ke belakang minta izin dulu. Pak, ke belakang boleh, asalkan izin dulu. Jangan langsung keluar nyelonong, nggak boleh ya. Ingat-ingat, pelajaran kita mulai dengan syarat kamu tidak boleh rame. Sudah siap? Sudah siap. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu pelajaran kemarin. Kita membahas tentang
perkembangbiakan makhluk hidup. Ada berapa kemarin? Dua. Bertelur, berkembang biak apa? Berkembang biak. Dengan cara apa? Bertelur. Yang kedua? Melahirkan atau beranak. Menetas itu nanti bertelur. Perkembangbiakan ada dua, satu bertelur, dua beranak atau melahirkan. Contoh yang bertelur, Zio apa? Kata, boleh. Ril? Ayam. Terus selanjutnya beranak atau melahirkan. Sapi, boleh. Kambing, gajah, kudanil. Paham ya? Waktu musim hujan biasanya ada hewan yang suka berbunyi tekdung apa? Kata itu hidup di mana? Hidup di air, hidup di tempat yang lembab. Di daratan bisa apa tidak? Bisa ya? Berarti kata juga hidup di air, juga hidup di darat. Selain kata, ada satu hewan lagi. Biasanya kalau malam hari sering mengganggu kamu kalau tidur. Apa? Nyamuk. Paham ya? Nyamuk sering mengganggu kamu kalau tidur. Kalau menggigit kamu, kulit kamu pasti apa? Langsung apa? Merah. Langsung merah. Terus apa? Wempol. Nah, itu nyamuk. Ya. Terus satu lagi ada hewan bisa terbang, bentuknya kecil. Terus sayapnya itu warnanya cantik sekali. Oh, kupu-kupu. Ada yang tahu kan ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu, sebelumnya jadi apa? Dari apa? Dari telur terus jadi ular. Nah, itu yang akan kita pelajari. Tentang apa? Siklus hidup hewan. Tentunya hewan yang bermetamorfosis. Di otak. Nah, di video kali asingkan dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan mendasar dari kedua metamorfosis tersebut adalah pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang bentuk fisiknya berbeda jauh dengan bentuk hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada tahapan awal yaitu telur menetas menjadi nimfa yang bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Selain itu, pada hewan yang metamorfosis sempurna terdapat fase pupa atau kepompong, sementara pada metamorfosis tidak sempurna tidak terdapat fase pupa. Berikut adalah pembahasan lebih jelas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, metamorfosis sempurna ini adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis ini juga disebut dengan holometabola, di mana pada metamorfosis sempurna ini melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Nah, ciri-ciri yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Kemudian untuk perubahan bentuknya yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Dan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada hewan dengan kelompok amfibi dan sebagian besar jenis serangga.
Ciri selanjutnya adalah pada saat fase kepompong ini, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tidak akan melakukan aktivitas makan. Dan secara umum, ciri-cirinya adalah terdiri dari 4 fase yang meliputi telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, hingga menjadi imago atau dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna ini memiliki perubahan bentuk yang sangat signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini untuk penjelasan pada masing-masing proses metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama adalah pada fase telur. Telur merupakan fase paling awal dari proses terbentuknya organisme baru. Telur dihasilkan oleh induk betina untuk kemudian dibuahi oleh induk jantan sehingga akan dapat terbentuk organisme baru. Namun, ada juga telur yang terbentuk dalam proses perkembangbiak secara aseksual. Kemudian, telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Nah, di larva ini bentuknya sangat berbeda dengan pada saat bentuk dewasa. Salah satu jenis larvanya adalah jentik-jentik. Pada fase dewasa, larva yang berupa jentik-jentik akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Bentuk tubuh hewan dengan sangat berbeda pada fase larva. Kemudian larva akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase pupa. Pupa ini biasanya juga disebut dengan kepompong. Fase pupa merupakan fase transisi di mana hewan dalam fase ini berada dalam keadaan tidak mengkonsumsi apapun dalam waktu yang cukup lama. Dan pada fase pupa ini hanya terjadi pada jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau amfibi. Oke, setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi individu dewasa. Imago adalah sebutan untuk hewan dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari fase dalam metamorfosis. Individu pada fase dewasa mampu menghasilkan telur, di mana telur tersebut kemudian akan kembali mengalami metamorfosis seperti induk sebelumnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, ngengat, nyamuk, lalat, katak, lebah, tawon, kutu, kumbang, dan undur-undur. Oke, setelah kita membahas tentang metamorfosis sempurna, sekarang mari kita membahas apa sih metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur, kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa. Dan hal yang perlu diketahui dalam metamorfosis tidak sempurna ini adalah tidak mengalami perubahan yang signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini ciri-ciri atau karakteristik metamorfosis tidak sempurna. Di antaranya yang pertama, perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Pada fase imago ini hewan cenderung tidak terlalu mencolok, hanya saja sedikit saja perbedaannya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah tidak memiliki fase pupa atau kepompong seperti metamorfosis sempurna. Berikut ini tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan, yaitu yang pertama. Nah, ini diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Metamorfosis tidak sempurna. Yang bawah itu, yang bawah. Pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Berarti kakek kepompong langsung besar, Contohnya itu telur, nimfa, terus langsung imago atau belarang dewasa. Hewan yang sudah besar atau sudah dewasa disebut imago. Eling-eling. Pokoknya yang sudah besar imago. Dilanjutkan, diperhatikan. Sepupa atau kepompong seperti metamorfosis sempurna. Berikut ini tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan, yaitu yang pertama dari telur. Apabila pada metamorfosis sempurna, telur akan menetas menjadi larva. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini, telur yang berasal dari induk betina akan menetas langsung menjadi nimfa. Kemudian, nimfa ini adalah hewan muda yang bentuk tubuhnya ini sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau imago.
Hanya saja ukuran tubuh pada fase nimfa ini lebih kecil daripada ukuran saat fase dewasa. Kemudian tahapan yang terakhir pada metamorfosis tidak sempurna adalah dewasa. Pada fase ini bentuk tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar, di mana organ tubuhnya juga sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Hewan dewasa kemudian akan bertelur dan memulai kembali proses metamorfosisnya. Untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap, kepi, walang sangit, dan juga ayam. Mari sekarang kita membahas apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama, metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap. Pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis pada setiap tahapannya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan perkembangan hewannya tidaklah drastis. Hewan yang memiliki metamorfosis sempurna pasti melalui fase pupa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak perlu melalui fase pupa atau kepompong. Nah, perbedaan lainnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya mengalami perubahan yang sangat mencolok pada bentuk tubuhnya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya tidak mengalami perubahan yang mencolok. Pada metamorfosis sempurna ini, larva dan hewan dewasa memiliki perbedaan yang sangatlah mencolok. Sedangkan pada fase metamorfosis tidak sempurna, nimfa memiliki kesamaan bentuk hewan dengan hewan dewasa, hanya saja berbeda pada ukurannya. Dan yang terakhir adalah metamorfosis sempurna ini disebut dengan holometabola, sedangkan metamorfosis tidak sempurna disebut juga dengan heterometabola. Oke guys, demikianlah ulasan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, di mana kita tadi sudah membahas ciri-ciri, tahapan dan juga perbedaannya, bahkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih sudah menonton video kita, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman ingin kita diperhatikan lagi contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Demikianlah ulasan tentang metamorfosis sempurna ini disebut ini. Nah, perbedaannya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mengalami 4 tahapan yang sempurna, dari telur, larva, pupa, imago. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna, dari telur menjadi nimfa menjadi imago. Yang kedua, terjadi perkembangan yang sangat drastis. Maksudnya apa? Bentuknya berbeda. Oke. Dari telur jadi apa ini? Larva, ulang, terus jadi pupa, terus jadi imago atau kupu-kupu yang sudah dewasa ini. Tadi kan sudah dibilang apa? Yang besar, yang dewasa itu imago. Nah, ini telur, nimfa, imago. Terus yang sempurna mengalami fase pupa atau kepompong gitu. Paham ya? Fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna tidak mengalami masa kepompong loh, tidak ada. Jadi telur langsung ke nimfa. Nimfa itu hewan muda, kalau belalang ya belalang muda. Pokoknya yang kecil belum dewasa disebut nimfa. Sementara itu, nah
Agar lebih jelas lagi, ada lagunya. Ada yang tahu lagunya Haili Kukuku? Tahu ya? Nah, nadanya seperti itu, tapi ini tentang metamorfosis. Agar kamu paham, kita dengarkan lagu. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna, telur, larva lalu pupa. Sempurna, telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu lalat nyamuk, lebah semut dan kakak, pupa dan juga lembah sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Terus ada apa tadi yang kita pelajari? Perubahannya sangat berbeda atau sangat mencolok yang sempurna. Terus contohnya apa? Nah, ini contohnya metamorfosis sempurna, ya. Ada apa itu? Terus atau kepik, ya. Terus nyamuk, terus kata. Ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Nah, ada namanya metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewannya apa saja? Nah, ini apa ini? Jangkrik, kecoa, belalang, capung. Terus satu tidak mengalami metamorfosis, ya. Kucing. Terus apa mana? Yang bentuknya sama dari lahir ke besar. Anjing, sapi, kambing, kerbau, sapi sudah, gajah, kuda, kuda nil, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke? Masih banyak yang lainnya. Terakhir. Nah, agar lebih jelas, ada tugasnya cuma gunting dan menempel. Nah, tiap kelompok diberi satu-satu sama flag. Satu apa dua? Dua ampang iki. Berapa? Dua ya? Ya wis, dua. Digunting terus ditempel ya. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Ayo, diberi nama kelompok, nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, yang satu digunting, yang satu ditempel. Ya, paham ya? Ini ada banyak lainnya. Sudah? Kelompok 2? Ayo, kelompok 2. Kita awali dari kelompok 2 yang belum selesai, sambil diperhatikan, sambil diselesaikan. Di sini, di depan, Mas. Di depan sini. Nah, Bon. Tak apa-apa, wis. Ini ayo dilihat. Bon. Ada hewan apa itu? Jangkrik dan dijelaskan, ayo. Jangkrik Jangkrik merupakan hewan metamorfosis
Ya. Hewannya apa? Kupu-kupu. Terus sama? Kata. Ayo coba dijelaskan. Ayo. Kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna karena ada perubahan dari lahir sampai dewasa. Ya, ayo. Dari apa? Dijelaskan. Dari telur menjadi ulat, Terus menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. menjadi kupu-kupu. Sempurna. Yang ini, ayo. Kata. Ya. Dijelaskan, ayo. Metamorfosis sempurna. Pertukarannya dari telur Terus menjadi kupu-kupu, berubah menjadi kupu-kupu berkaki, menjadi kupu-kupu berkaki. semangat. Kita dengar kita bernyanyi tentang metamorfosis tadi nih. Ikut semua, dilihat, diperhatikan. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu lalai nyamuk, lekas sembuh dan kata. Ulat dan juga Kama Sutra, metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Agar lebih jelas lagi, ada tugas yang harus kamu kerjakan secara individu. Ayo. Yang sudah dikumpulkan. Kita tadi mempelajari tentang apa? Metamorfosis. Daun hidup ada dua, apa tadi? Metamorfosis apa? Sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kamu pembelajaran seperti ini suka apa tidak? Suka. Ada videonya, ada soalnya, ada yang kerjakan, ada yang diskusi, terus dipresentasikan, terus mengerjakan. Suka apa tidak dalam pembelajaran seperti ini? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pun duduk. Pun itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa berkali-kali diingatkan sama Tuhan, di rumah tetap sholat, tetap ngaji, tetap belajar. Itu diingat-ingat dan dilakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.